Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tentunya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah selalu sehat bersama CNN. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih loh sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Baiklah, dalam episode kali ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ini Kiai ada pertanyaan dari Reno asal Kediri. Pertanyaannya, bagaimana tata cara masbuk dalam sholat Jumat? Apakah sah sholat Jumat saya karena tidak mendengarkan khotbah Jumat? Ya. Silakan Kiai. Yang pertama, kalau sudah mendengar azan Jumat, maka prinsipnya kita yang laki itu wajib meninggalkan apapun. Karena ayat Qur'annya jelas, kalau sudah mendengar azan Jumat itu fas'au ila dzikrillah. Maka utamanya kamu harus sa'i. Sa'i itu kan melakukan usaha untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pertanyaannya, apakah mendengarkan khutbah Jumat itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat? Ya. Maka mayoritas ulama mengatakan tidak. Tetapi sebagian tabi'in seperti Imam Al-Hasan Al-Basri misalnya, itu memang mensyaratkan. Jadi kalau dia tidak mendengarkan khutbah Jumat, dia tidak bisa sholat Jumat. Dia harus sholat 4 rakaat sholat duhur. Oke. Ya, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya tetap sah. Ini terkait kalau dia tertinggal tidak mendengarkan khutbah Khutbah Jumat. Jumat. Lalu bagaimana nih kalau ada orang yang lebih dari itu? Oke. Sudah nggak dengerin khutbah, terlambat pula Iya. sholatnya. Maka mayoritas ulama mensyaratkan bahwa seorang makmum itu masih bisa mendapatkan sholat Jumat kalau dia masih bertemu dengan imam pada ruku rokaat yang kedua. Ini sekedar saya jelaskan tapi jangan pernah dipraktekkan ya. Ini sudah sangat-sangat terlambat. Iya, Delaynya iya. ini sudah parah lah. Jadi dia itu begitu masuk masjid, imamnya itu sudah ruku dan dia masih bisa ruku dengan imam sebelum imamnya itu i'tidal, bangun pada rokaat kedua. Maka dia tetap boleh melaksanakan sholat Jumat. Jadi dia nanti begitu sujud, imamnya salam, dia bangkit 1 rokaat, selesai dia sholat Jumatnya. Oke. Dan Tapi itu dianggap sah sholat sah sholat Jumatnya. Jumatnya. Ya, Oke. dia tinggal banyak berdoa mengharapkan rahmat Allah lah. Sudah Jumatannya telat, khutbahnya nggak dengar gitu kan. Apalagi minggu lalu juga dia datang ke masjid, waktu khutbah dia tidur gitu loh. Nah ini kan ya kualitasnya jauh lah dari apa yang diharapkan agama. Nah kalau misalnya dia sudah tertinggal nih, ini lebih parah lagi nih, imamnya sudah sujud pada rokaat kedua. Maka ini ada unik nih, kalau para santri yang pernah ngaji di pesantren, itu kita dulu suka bikin tebak-tebakan yang ilmiah. Di I'anatut Thalibin yang pernah ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qorib, pasti sering dengar istilah ini. Istilah dalam fikih itu, nawa wala sholla, sholla wala nawa. Ada orang nawa berniat, tapi sholatnya nggak sesuai dengan niatnya. Kan harusnya nggak sah. Iya. Kalau saya sholat duhur, ya niatnya duhur dong. Nah ada lagi orang sholat nggak pakai niat. Nah tapi pada kasus ini nih, ini menjadi benar kaidah ini. Jadi kalau ada orang mendapatkan imamnya sudah sujud pada rokaat kedua, dia niatnya tetap niat sholat Jumat. Karena dia kan harus ikut sama imam. Iya. Tetapi dia tidak boleh sholat Jumat. Begitu nanti imamnya salam, maka dia wajib sholat 4 rakaat duhur. Oke. Ini yang namanya dia niat Jumatan tapi tidak sholat Jumat tapi sholat duhur. Dia sholat duhur kan 4 rakaat,
walanawa, tapi dia tidak pernah berniat sholat 4 rakaat. Nah, Oke. itu kejadian khusus hanya untuk makmum yang kualitas sholat Jumatnya amat parah. Ya, ini hanya satu level di atas orang yang meninggalkan Jumatan lah. Iya, Sudah 2 rakaat, dia baru datang. Nah, tetapi tentu kalau dia punya uzur. Uzur di Jakarta itu kan tidak mudah. Bisa betul. jadi kena kemacetan. Iya. Atau boleh jadi dia tidak mendapatkan parkiran untuk memberhentikan dan menaruh kendaraannya. Maka dia sudah berusaha maksimal, tapi ternyata sampai juga di dalam masjid ketika dia sudah ketinggalan ruku pada rokaat yang kedua. Maka dia wajib untuk melaksanakan Sholat sholat zuhur. duhur, sekalipun ketika masuk ke dalam sholat jamaah dengan imam itu, dia tetap berniat sholat Jumat. Nah, kalau itu kemudian dihitungnya dia masih tetap sholat Jumat atau dia sudah meninggalkan sholat Dia Jumat? sudah meninggalkan sholat Jumat, Oke, tapi masih melaksanakan Jumatan. oke. Sholatnya kan bukan sholat Jumat, sholat Betul. duhur karena 4 rakaat. Iya. Tapi dia dihukumi masih tetap ikut Jumatan karena masih bertemu dengan imam. Dia tidak sama dengan orang yang meninggalkan Jumatan sama sekali. Oke. Memang nggak datang ke masjid, itu lain masalah gitu. Berarti artinya Kiai kan ada aturan bahwa memang tidak boleh 2 kali atau 3 kali berturut-turut Iya, sholat. kalau Berarti yang itu sudah seperti itu dihitung dia ya? masih mendapatkan Jumatnya. Oke, berarti kalau Tapi seperti itu, bukan pada kualitas yang baik. Kalau oke. yang dikatakan meninggalkan Jumat itu memang dia tidak datang ke masjid untuk Jumatan. Oke, baiklah, baiklah. Semoga bisa menjawab ya ini pertanyaan dari Pak Reno. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, bagi seorang laki-laki wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid. Namun bagaimana jika memilih untuk sholat di rumah agar bisa berjamaah dengan anak, istri, dan keluarga? Ya. Ini kayak gimana? Pertama, kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki yang hukumnya wajib itu adalah pendapat dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Madhab yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tetap beranggapan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Wajib. Karena kalau dihukumi wajib, maka orang yang tidak berjamaah, sholatnya nggak sah. Iya. Kayak saya misalnya, yang tadi kan Jumatan. Jumatan tuh syaratnya kan berjamaah. Iya. Maka ketika saya sudah kehilangan kesempatan mendapatkan mayoritas sholat Jumat 2 rakaat tadi, kehilangan ruku, maka saya kemudian tidak sah Iya. untuk sholat Jumat tadi. Kenapa? Karena disyaratkan berjamaah. Saya sudah ketinggalan mayoritas gerakan sholat ini. Nah, oleh karena itu imam yang 3 tetap mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah buat laki-laki itu adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Tapi jangan kemudian punya buruk sangka berarti Imam Abu Hanifah nggak berjamaah. Oh, beliau itu selalu berjamaah, Imam Syafi'i selalu berjamaah. Tetapi ketika berbicara hukum, ini kan berlandaskan dalil. Iya. Maka dalil yang dipahami oleh beliau-beliau itu sebatas sunnah muakkadah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, apakah sholat berjamaah itu sah dilakukan di rumah? Nah, ini pandangan ulama juga beragam. Yang Pak mayoritas mengatakan ya sah. Karena jamaah itu tidak dipersyaratkan selalu ada di masjid. Boleh dilakukan ketika orang itu berjamaah di rumahnya. Bahkan kata ulama, ada yang menjadi lebih afdol dilakukan di rumah. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga khawatir keluarganya justru tidak sholat kalau dia tidak ada. Maka untuk menjaga itu dia katakan sama istrinya, ayo sekarang kita sholat, ayo nak kita sholat. Dia yang memimpin, itu boleh dilakukan. Kecuali kalau orang ini satu-satunya orang alim di kampung itu, yang kalau dia nggak ke masjid maka nggak ada yang jadi imam. Oke. Kemarin kita pernah lihat itu ya Iya. di salah satu media sosial, Iya. di masjid tuh nggak jadi sholat berjamaah. Karena satu masjid itu tidak ada yang siap untuk menjadi imam. Tetapi ketika di masjid itu orangnya sudah cukup, imamnya sudah ada, kemudian istrinya mengatakan, abang, misalnya orang Jakarta, gimana kalau sholatnya di rumah? Saya kepengen berjamaah dengerin abang kalau baca Quran tuh enak misalnya. Anak-anak juga bisa bareng, nanti kita habis sholat, itu kata ulama dipersilahkan. Oke, baiklah. Baiklah, kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Saat lagi kami akan kembali dengan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan soal perlakuan kita
terhadap kitab Al-Quran yang kertasnya sudah usang dan mudah sobek? Nah, kami akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan.